Emosi merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Perkara orang lain melihatnya atau tidak, sebaiknya jangan dijadikan sebagai masalah utama. Penglihatan dan penilaian orang lain bukan sesuatu yang dapat mengubah nilai baik yang terkandung dalam tindakan kita di mata Sang Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bertemu kembali dengan saya di channel Inspirasi Diri, channelnya orang-orang optimis dan bersemangat. Tema bahasan kita kali ini adalah 7 cara menangani penolakan atau kebencian dari buku Jurus Ampuh Menjadi Pribadi yang Berpengaruh, Dihormati dan Disegani dalam Segala Situasi. Kawan-kawan sekalian, ikuti pembahasan tema kali ini sampai akhir agar mendapatkan pemahaman yang paripurna. Baik, pada dasarnya manusia memiliki keinginan untuk dihargai. Sikap saling menghargai ini dapat dilihat pada saat manusia melakukan interaksi komunikasinya. Tetapi tidak jarang juga dalam proses kehidupan kita menemui keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dalam hal ini ditolak atau dibenci adalah dua hal yang sama sekali bukan sesuatu yang buruk, karena setiap orang pasti pernah merasakannya. Menolak maupun ditolak, dibenci ataupun membenci sama-sama bukan perkara yang mudah. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang perlu untuk dipikirkan sebelum bertindak. Menolak pada asasinya bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena pada prakteknya menolak haruslah selaras dengan prinsip-prinsip kesantunan yang dianut seseorang. Kenyataannya, seseorang dapat melakukan penolakan setelah mempertimbangkan terlebih dahulu aspek-aspek kebahasaannya agar dapat diterima dengan baik oleh lawan bicaranya. Tetapi kenyataan lain dapat saja banyak sekali orang yang mengungkapkan penolakan dengan bahasa-bahasa yang kurang santun sehingga masih sering menyinggung orang lain. Jadi banyak sekali penolakan itu diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang kurang santun sehingga sering menyinggung orang lain. Hal seperti itu juga sering terjadi saat kita membenci orang lain yang kerap-kali diungkapkan dengan kata-kata kasar dan menyakiti. Segala macam kemungkinan dapat saja terjadi dalam hidup kita ini. Hal-hal tidak terduga, hal-hal yang tidak diinginkan. Sekali lagi, tidak semua orang ditakdirkan dapat menerima kita dengan baik. Jadi, tidak semua orang ditakdirkan dapat menerima kita dengan baik. Tidak semua orang hadir untuk menjadi orang-orang yang menyukai kita, melainkan akan ada dalam hidup kita orang-orang yang tidak menyukai kita, dari akan ada dalam hidup kita orang-orang yang tidak menyukai kita dengan bermacam aspeknya. Untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan tersebut, kita dapat mempersiapkan beberapa hal agar pada saat kita mengalami perasaan ditolak atau dibenci, kita tidak serta-merta menjadi down atau putus asa. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, asalkan kita mau menangani diri dan pikiran yang jernih, pasti semua akan dapat teratasi. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan ketika kita berada dalam posisi ditolak atau posisi dibenci. Yang pertama, memahami bahwa rasa sakit hati adalah hal yang normal. Setiap manusia mustahil dalam kehidupannya tidak pernah merasakan sakit hati. Demikian juga setiap manusia pasti pernah merasakan bahagia seperti jatuh cinta, merasa dihormati, merasa diterima, dan lain sebagainya.
Manusia dibekali oleh Sang Pencipta bukan saja dengan otak, melainkan juga dengan hati. Salah satu hal yang perlu kita lakukan agar tidak menjadi down ketika mengalami penolakan atau menerima kebencian adalah dengan menyadari penuh bahwa setiap orang memiliki potensi untuk merasa sakit hati, dan itu merupakan suatu yang normal. Suatu yang tidak normal adalah ketika kita justru berlarut-larut dalam penolakan dan kebencian tersebut. Setiap orang memiliki caranya tersendiri untuk melewati fase-fase sulit dalam kehidupannya. Ada yang melawannya supaya lekas lega, ada yang membiarkannya supaya waktu yang menyembuhkannya, ada yang ngotot, dan ada yang menerima. Berbeda memang, tetapi upaya tersebut tujuannya sama, yaitu bangkit dari rasa sakit karena penolakan dan kebencian. Kenyataannya tidak setiap orang menerima keberadaan kita, jadi tidak setiap orang bisa menerima keberadaan kita. Tidak semua orang menyukai kita. Tidak semua orang dapat menjaga hati kita. Maka dari itu, kita harus menguasai diri kita agar orang lain tidak dengan mudahnya membuat kita sakit hati. Dengan menyadari bahwa mengalami penolakan dan kebencian yang membuat kita sakit hati adalah wajar, maka paling tidak kita sudah menyelamatkan diri dari rasa panik. Dan bila tidak kita sadari, akan berkelanjutan menjadi kesedihan yang berlarut-larut. Kendati menganggap wajar sakit hati, bukan berarti kita membiarkan diri kita mengalaminya berulang kali. Menganggap wajar dalam artian berpikir bukan hanya kita yang mengalami rasa sakit, tetapi semua orang juga berpotensi merasakan sakit yang sama seperti apa yang kita rasakan. Dengan begitu, kita tidak akan merasa paling menderita, paling tidak beruntung, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah ekspresikan perasaanmu. Setelah menyadari penuh bahwa sakit hati adalah sesuatu yang wajar, maka langkah berikutnya untuk menangani penolakan dan kebencian adalah dengan mengekspresikannya. Sama seperti orang yang mengekspresikan kebencian terhadap kita, berarti kita juga berhak mengekspresikan perasaan kita sebagai bentuk respon terhadap kelakuan orang lain atau ketidaksukaan orang lain kepada kita. Mengekspresikan bukan berarti membalas melakukan hal yang sama terhadap orang tersebut, melainkan kita berhak mengekspresikan ketidaknyamanan kita pada penilaian orang-orang lain atas kita. Misalnya, orang membenci karena kita berasal dari suku yang berbeda. Kita berhak mempertanyakan dengan menegurnya, meminta penjelasannya. Kita berhak mengekspresikan kepada orang yang telah melakukan penilaian kepada kita tersebut. Contoh lainnya adalah bila kita ditolak dalam satu lingkungan pertemanan, lingkungan kerja, atau lingkungan keluarga, maka kita berhak mengekspresikan kekecewaan kita dengan menangis, misalnya marah atau membela diri, atau bahkan menarik diri ataupun dengan menjauhi lingkungan yang telah menolak kita tersebut. Tidak masalah orang memang harus menyalurkan emosi-emosi negatifnya, tapi dengan catatan masih dalam kondisi kondusif dan tidak merugikan orang lain. Jika kita berada di posisi sebagai orang yang sedang tidak ditolak atau sedang tidak dibenci, kita tidak perlu menasihati orang yang sedang mengalami perasaan merasa ditolak atau dibenci tersebut dengan kata-kata motivasi, misalnya dengan kata-kata motivasi misalnya, dan melarang mereka mengurung diri di kamar atau menarik diri dari lingkungan, karena kita beranggapan bahwa hal demikian merupakan suatu kekeliruan.
Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, silakan subscribe, like, dan share, serta aktifkan loncengnya agar Anda orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi video dari kami berikutnya. Perlu menjadi catatan bahwa setiap orang itu memiliki caranya sendiri untuk menyembuhkan lukanya. Kalau toh dengan menarik diri dari lingkungan, mengurung diri di dalam kamar dan menangis dapat membuat lebih baik, kenapa kita harus melarangnya? Emosi-emosi negatif dalam diri kita perlu kita ekspresikan dengan tepat supaya kita dapat menemukan kembali di diri kita yang bahagia itu, diri kita yang tidak dirundung dengan perasaan pilu. Mengekspresikan diri banyak ragamnya, ada yang menghadapi penolakan dengan kemarahan, ada yang pasrah, ada yang menghadapi kebencian dengan kebencian juga, ada yang menghadapi kebencian dengan ketenangan, ada yang lama sekali menangis, ada yang kokoh menghibur diri dengan pergi berlibur, mengunjungi teman-teman lama atau belanja barang-barang favorit. Semua itu merupakan bentuk ekspresi kita saat menghadapi penolakan dan kebencian. Yang ketiga, jangan terlalu lama bersedih. Kehidupan manusia merupakan satu rentang proses panjang yang dalam perjalanannya dapat terjadi perkembangan. Sekedar potensi yang ada baik itu fisik maupun psikis dalam hidupnya, seseorang tidak selalu mengalami kejadian-kejadian yang menyenangkan. Ada pula kejadian-kejadian yang membuat seseorang itu bersedih. Kesedihan memang kadang-kadang perlu kita rasakan supaya kita mengerti arti menjaga, kembali menghormati dan mensyukuri setiap kebaikan yang sudah ada dalam hidup kita. Tetapi baiknya kesedihan tidak perlu berlangsung terlalu lama. Tidak baik bagi kondisi kesehatan tubuh dan kondisi psikis. Tidak ada satu orang pun yang tidak merasa sedih apabila berada dalam posisi tidak diterima, baik oleh orang yang disayangi maupun lingkungan tempat dia tinggal. Begitupun dengan kebencian yang senantiasa membawa kesedihan untuk orang yang merasakannya. Semua itu adalah sesuatu yang manusiawi, sebab manusia bukan hanya terdiri atas logika. Salah satu cara yang bisa kita pilih untuk menangani penolakan dan kebencian adalah dengan tidak terlalu lama memikirkannya dan tidak menempatkannya sebagai sesuatu alasan membuat kita bersedih. Ada banyak hal lain yang harus kita kerjakan dan harus berjalan seperti biasa. Ada baiknya mengkoreksi diri kita dengan introspeksi yang lebih dalam lagi untuk kemudian memperbaikinya ketimbang sibuk bersedih. Sesulit dan sesedih apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak akan berlangsung terus-menerus. Pasti ada waktunya akan selesai juga. Berganti dengan sesuatu yang lebih baik, asal kita mau mengupayakan sesuai dengan apa yang kita sanggupi. Keempat, jangan terlalu mengambil hati. Pada dasarnya, manusia tidak pernah lepas dari berinteraksi dengan orang lain. Interaksi tersebut seringkali memunculkan emosi dalam diri setiap individu. Emosi tersebut dapat bersifat baik, tapi dapat pula bersifat buruk. Tergantung pada sejauh mana kita memaknai sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tersebut. Faktanya ada hal yang sebenarnya tidak pernah secara pasti kita tahu kondisinya, yaitu hati manusia. Sama seperti saat mengalami penolakan dan kebencian, ada orang yang meresponnya dengan begitu emosional karena ia merasakannya dengan melibatkan perasaan jauh banyak ketimbang logikanya. Tapi sebaliknya, ada juga orang-orang yang merespon penolakan dan kebencian dengan sangat santai, cenderung tidak menggubris sebab ia menggunakan logikanya jauh lebih dominan ketimbang perasaannya.
Sah saja setiap orang mempunyai hak yang sama dalam merespon keadaan dan hidupnya masing-masing. Hanya saja merespon penolakan dengan kebencian dengan menggunakan tolak ukur perasaan tidak akan membuatnya lekas selesai. Masalah bisa jadi semakin berlangsung berlarut-larut. Yang kelima, jangan terbawa emosi. Emosi merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari sering terdengar kata emosi diucapkan oleh hampir setiap orang pada berbagai kesempatan. Kata emosi memang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Emosi dianggap sebagai hal yang berkonotasi dengan kemarahan atau hal-hal yang merugikan orang lain. Padahal, emosi sangat bermanfaat untuk memberi warna tersendiri dalam kehidupan manusia. Anggapan yang salah terhadap emosi memang tidak dapat dihindari, mengingat emosi merupakan sesuatu yang sangat kompleks, sehingga emosi tidak memiliki satu pengertian yang dapat dipahami dan diterima secara universal. Jangan sampai terbawa emosi saat menghadapi orang-orang atau lingkungan yang tidak menerima kita dan ide-ide yang kita punya. Jangan juga terbawa emosi ketika orang lain tidak menyukai kita dan karya-karya yang kita buat. Tetap bersikaplah tenang, terbawa emosi hanya akan membuat kita tidak dapat berpikir jernih dalam mengambil keputusan yang tepat. Jika perasaan kita diliputi emosi-emosi negatif, kita tidak mampu memahami orang lain yang menolak dan membenci kita. Tidak jarang kita akan terus menyalahkan mereka atas penolakan dan kebencian tersebut. Tetapi hal tersebut akan menjadi lain ketika kita tidak terbawa emosi. Kita jadi dapat memberikan jarak kepada diri kita sendiri dan mencoba memperbaiki diri, mencari alasan yang jelas kenapa sebenarnya kita tidak bisa diterima dan kenapa sebenarnya kita dibenci dan lain sebagainya. Tidak dipungkiri, menjalin kehidupan dengan lebih dewasa tanpa terlalu banyak melibatkan emosi dan drama bukanlah fase mudah dalam hidup setiap orang. Setiap manusia selalu memiliki potensi untuk membela diri, menyerang, dan menyakiti orang lain. Apalagi ketika kita sendiri telah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan merugikan diri kita. Ada proses panjang renungan untuk mencapai tahap di mana kita mampu mengendalikan diri dalam merespon segala tindakan orang lain terhadap diri kita. Yang keenam, renungkan. Selain menjaga emosi dan tidak terlalu lama larut dalam kesedihan, langkah yang perlu diambil dalam menangani penolakan dan kebencian adalah dengan merenungkannya. Siapapun dapat melakukan kesalahan, tetapi jarang sekali orang menyadari kesalahannya tersebut. Kebanyakan orang saat menghadapi masalah cenderung mengambil kesimpulan yang terlalu cepat karena mereka benar-benar tidak melakukan renungan terlebih dahulu. Merenung berarti memberi ruang khusus pada pikiran kita untuk mengingat kembali apa saja yang sudah kita alami. Merenung juga butuh hati yang lapang. Kenapa bisa demikian? Sebab kita baru bisa menerima kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita inginkan tersebut bila kita memiliki keluasan hati. Kalau hati kita masih didominasi oleh perasaan emosional, sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa berdamai dengan keadaan. Padahal dalam hal ini, merenung merupakan salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menemukan jalan damai dengan penolakan dan kebencian yang kita peroleh dari orang lain. Permasalahan yang baru dapat kita lihat jernih hanya pada saat kita merenung, melepaskan energi negatif dalam diri kita dan menggantinya dengan pikiran yang jauh lebih positif terhadap segala kemungkinan yang dapat terjadi. Bila kita ditolak dan dibenci oleh orang lain atau lingkungan kita, hal yang dapat kita lakukan adalah mengkaji diri sendiri atau melakukan perenungan. Apakah sebenarnya yang membuat orang lain itu tidak tertarik dengan pembicaraan kita,
sebenarnya alasan apakah yang melatar belakangi penolakan dan kebencian seseorang atau sekelompok orang terhadap kita? Apakah karena kesalahan kita, atau karena kesalahan orang lain, atau murni karena orang tersebut memang sudah membenci kita? Selain merenung, sebaiknya kita jangan banyak berasumsi terkait alasan-alasan yang melatar belakangi penolakan dan kebencian terhadap kita, tetapi sebaliknya, tanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Ketujuh, mencintai diri sendiri. Betapapun baiknya kita atau sepandai-pandainya kita menjaga perasaan orang lain, kenyataannya ada saja orang yang tidak menyukai kita, sebab memang kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Daripada kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya membuat orang lain menerima kita dan menyukai kita, yang membuat kita malah terkesan memaksakan kehendak. Kenapa kita tidak coba melakukan hal-hal yang bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya? Mencintai diri sendiri itu penting sebelum kita mencintai orang lain. Kalau kita sudah dapat mencintai diri kita sendiri, maka orang lain tidak akan dengan mudahnya menjatuhkan perasaan kita, membuat kita uring-uringan atau penilaian terhadap kita. Orang lain mau menilai sebul apapun, kalau kita sudah punya benteng yang kuat, maka penilaian orang lain tidak akan semudah itu menguasai kita. Semua orang pada dasarnya adalah manusia biasa dan sangat mungkin. Masalah orang lain menerimanya atau tidak adalah urusan lain. Toh manusia ini memiliki akal sehat yang dapat ia gunakan untuk mempertimbangkan perilaku orang lain, apakah sudah pantas untuk diterima, sudah pantas untuk dicontoh, dan sudah pantas untuk dikagumi, atau malah sebaliknya. Kadang mencintai orang lain itu lebih mudah ketimbang mencintai diri sendiri, dan jika hal itu terus dipelihara, maka kita sendirilah yang akan mengalami kesulitan nantinya. Setiap orang yang mengalami penolakan atau kebencian tidak perlu menarik diri dari lingkungan atau menjauhi orang-orang yang tidak menerimanya. Rasa kesal dan tidak diterima memang harus kita punya. Justru aneh kalau kita hanya diam dan menerima. Setiap orang berhak membela diri sendiri apabila jika tidak ada masalah. Dalam masalah ini, kita semua tahu bahwa kita tidak bisa terhindar dari penilaian orang lain. Sejalan dengan kita juga tidak bisa menyenangkan semua pihak. Cukup lakukan hal-hal yang kamu percayai dapat membuat kehidupanmu lebih bermanfaat buat orang lain. Perkara orang lain melihatnya atau tidak, sebaiknya jangan dijadikan sebagai masalah utama. Penglihatan dan penilaian orang lain bukan sesuatu yang dapat mengubah nilai baik yang terkandung dalam tindakan kita di mata Sang Pencipta. Oke, saya menghadiri Anda dan keluarga Anda. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.